Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dwi Nurhoji Talib yang akan memberikan berita terpercaya dan teraktual. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh. Masalah perumahan dan permukiman merupakan masalah tanpa akhir. Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Bukan hanya di kota-kota besar saja masalah ini mengemuka, tetapi di kota kecil juga. Masalah perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan. Masalah perumahan dan permukiman disebabkan karena kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman dan perumahan, khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang. Adapun disebabkan karena kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Penyebab munculnya kawasan kumuh bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat daripada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak. Adapun disebabkan oleh tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi kumuh dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan permukiman yang sehat. Di Kota Pangkal Pinang tidak terdapat kawasan kumuh, mengingat Kota Pangkal Pinang merupakan kota yang berukuran sedang dan sedang berkembang. Karakteristik kawasan kumuh di Kota Pangkal Pinang sangat berbeda dengan karakteristik kawasan kumuh di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kekumuhan di kota-kota besar lainnya di Indonesia lebih disebabkan keterbatasan lahan untuk menampung jumlah penduduk yang begitu besar. Sedangkan tingkat kekumuhan di Kota Pangkal Pinang lebih disebabkan karena faktor ekonomi dalam arti ketidakmampuan masyarakat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, faktor penyebab kekumuhan di Kota Pangkal Pinang juga disebabkan karena kekurangan pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat. Ini terlihat dari kebiasaan sebagian masyarakat yang masih belum mampu memanfaatkan dan memelihara infrastruktur secara optimal. Belum ada pembangunan di sini, dulu di sini tempat ini kumuh. Terus banyak itu batang nipah, banyak air yang dilenang lah, air kolong kotor, nggak bersih. Terus di sini rumah-rumah juga, rumah-rumah kumuh. Jadi sekarang udah dibikin, dikasih tempat oleh pemerintah, dibagi tanah dengan sertifikat, gitu kan. Terus sekarang udah mendingan lah, udah bagus, udah menjadi kota lah, taman kota lah bisa dibilang. Dalam penanganan kawasan kumuh ini dilakukan beberapa strategi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kawasan kumuh ini. Mulai dari program pengentasan kemiskinan yang dianggap sebagai penyebab utama munculnya kawasan kumuh, sampai kepada program-program yang lebih bersifat spesifik. Adapun beberapa strategi lain dalam menangani kawasan kumuh dengan adanya penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.
Adapun dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik daerah. Untuk itu, program yang dikembangkan setiap lokasi dapat berbeda-beda. Secara real, program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Demikian berita dari saya Dwi Nur Halijah Talib, pamit undur diri dan sampai jumpa.